Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijanarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 22 pada praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift pertama pada modul kelima, yaitu mengenai statistika non-parametrik. Pada tugas mingguan kali ini terdapat 7 persoalan yang harus diselesaikan. Namun, tugas mingguan ini terdapat informasi di mana soal yang dikerjakan itu hanya empat saja, yaitu nomor satu, 2, 4, dan nomor 7. Kemudian di sini saya akan menyelesaikan persoalan pertama terlebih dahulu, di mana persoalannya yaitu PT Siko Lantara Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara empat aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu ada Microsoft Excel, POM-GM, RStudio, dan Minitab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Tabel 1 ini menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolah dokumen. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolahan dokumen tersebut. Gunakan taraf keberartian sebesar 0,05. Nah, pada persoalan ini dapat menggunakan uji Friedman karena di sini terdapat 10 karyawan yang sama dan juga di sini karyawan tersebut diminta untuk menilai keempat software sehingga datanya ini berasal dari subjek yang sama dan mengalami semua perlakuan. Nah, uji Friedman ini sesuai untuk membandingkan lebih dari dua perlakuan pada objek yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu untuk menguji Friedman uh, untuk mencari nilai value atau p-value-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk RStudio-nya. Di sini sebelum melakukan pengujian, di sini tentukan dulu untuk hipotesisnya, di mana untuk hipotesis pertama atau hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan penilaian median kemudahan pengguna antar empat aplikasi tersebut. Untuk hipotesis alternatif atau H1-nya itu terdapat perbedaan penilaian median kemudahan penggunaan antara setidaknya dua dari keempat aplikasi. Nah, kemudian di sini langsung saja untuk uji Friedman, di sini masukkan informasi yang terdapat pada persoalan tersebut untuk Microsoft Excel, POM-GM, RStudio, dan Minitab. Kemudian untuk hasil penilaian di sini masukkan sintaks data frame di mana di dalam data frame tersebut terdapat pendefinisian untuk setiap data kelompok yang sudah didefinisikan sebelumnya, di mana ini fungsinya untuk menggabungkan data ke dalam data frame. Kemudian ini untuk hasil penilaian itu untuk menampilkan data frame-nya. Kemudian untuk Friedman test ini adalah sintaks untuk melakukan pengujian Friedman, di mana ini datanya berbentuk data matriks, kemudian data yang dimasukkan adalah data dari hasil penilaiannya. Ini langsung saja dirunning dulu. Nah, di sini udah terlihat hasilnya untuk nilai p-value-nya itu sebesar 0,07718. Nah, nilai di sini ini adalah nilai hasil pengujiannya. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan karena p-value-nya ini lebih besar dari taraf signifikansinya, yaitu 0,05, maka di sini H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian kemudahan penggunaan antar aplikasi. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, di sini seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas rawat inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memiliki kelas ekonomi, pasien yang memiliki kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP.
Direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi tiga kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2 berikut. Nah, ini untuk data givennya. Kemudian dengan taraf keberhasilan senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antar pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Nah, untuk persoalan kedua di sini, ini dapat menggunakan uji kruskal karena terdapat tiga kelompok, di mana yaitu kelompoknya independen, ada kelas ekonomi, bisnis, dan juga VIP, dan ingin dibandingkan apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan antar kelompok di sini. Nah, data ini bersifat numerik dan antar kelompoknya juga tidak saling berpasangan. Maka pengujian kruskal ini lebih cocok digunakan pada persoalan kedua. Nah, di sini saya akan menggunakan RStudio lagi untuk pengujian soal kedua, di mana sebelum melakukan pengujian, tentukan dulu hipotesisnya. Di sini untuk H0-nya atau hipotesis awalnya yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan median antar pasien kelas ekonomi, bisnis, dan VIP. Nah, untuk hipotesis alternatifnya di sini terdapat perbedaan tingkat kepuasan median antar setidaknya dua kelas rawat inap. Nah, kemudian di sini untuk uji kruskal sama seperti persoalan pertama, di sini masukkan terlebih dahulu data yang diberikan pada persoalan tersebut. Di sini karena terdapat tiga kelompok, maka masukkan untuk setiap kelompoknya. Kemudian di sini masukkan juga sintaks untuk melakukan pengujian kruskalnya. Nah, kemudian di sini masukkan list karena nanti berbentuk seperti list untuk setiap eh, kelompoknya. Kemudian di sini langsung saja di running. Pengujian kurs kali ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan dari tiga kelompok ini dalam populasi yang sama. Nah, di sini udah terlihat untuk hasilnya. Untuk chi-square sebesar 20,507, untuk degree of freedom atau derajat kebebasan itu sebesar 2, dan untuk p-value-nya sebesar 0,00003524. Nah, di sini karena hasil uji p-value-nya itu lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05, maka di sini H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, kesimpulannya artinya terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan antar kelas rawat inap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan untuk persoalan nomor 4. Nah, di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara empat kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Diperoleh data hasil survei pada tabel 4 berikut. Nah, di sini diberikan juga untuk data givennya. Kemudian rumuskan hipotesis. Ujilah dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan berikan kesimpulannya. Nah, untuk persoalan keempat ini dapat menggunakan uji chi-square karena data di sini terdiri dari dua variabel kategori, di mana ada tingkat pendidikan di sini, kemudian ada juga jenis makanan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan atau pola antara tingkat pendidikan dengan preferensi makanan. Nah, untuk persoalan keempat ini saya akan menyelesaikannya dengan software RStudio lagi. Untuk persoalan keempat ini sebelum melakukan pengujian, tentukan dulu hipotesisnya, di mana di sini untuk hipotesis awalnya tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi jenis makanan. Untuk hipotesis alternatifnya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan preferensi jenis makanan. Kemudian untuk pengujian chi-square-nya di sini masukkan untuk data yang diberikan pada persoalan tersebut. Kemudian ini bentuknya matriks tadi datanya karena terdapat dua variabel kelompok.
di mana ada tingkat pendidikan dan juga preferensi makanan. Nah, kemudian untuk and row di sini adalah jumlah kolomnya. Nah, kolomnya itu kan ada tiga, yaitu ada tingkatan SMA, S1, dan juga S2. Nah, kemudian di sini untuk game names, di sini untuk memberikan penamaan untuk tiap kolomnya, yaitu SMA, di sini untuk tingkat pendidikannya SMA, S1, dan S2, kemudian ini untuk preferensi makanannya, sehingga nanti outputnya berbentuk matriks 3 kali 4. Kemudian di sini untuk hasil pengujiannya menggunakan Chi-square test, kemudian masukkan data makanan yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini masukkan hasil pengujian untuk menampilkan hasil pengujian Chi-square-nya. Ini langsung saja di running. Nah, hasilnya di sini sudah terlihat untuk X-square-nya sebesar 2,3453, untuk degree of freedom-nya sebesar 6, dan p-value-nya sebesar 0,8854. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa p-value-nya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan preferensi makanan. Selanjutnya saya akan menyelesaikan persoalan terakhir atau persoalan nomor 7, di mana di sini seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman secara acak. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7 berikut. Nah, di sini juga diberikan datanya dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Di sini saya akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Persoalan terakhir, sebelum melakukan pengujian, di sini tentukan dulu hipotesisnya. Dan juga untuk persoalan terakhir ini menggunakan uji uh, Kruskal-Wallis, karena di sini juga terdapat 3 kelompok, yaitu jenis pupuk organik, kimia, dan campuran, dan juga ingin dibandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pupuk tersebut. Nah, di sini tentukan dulu hipotesisnya, di mana untuk hipotesis awal tidak terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara jenis pupuk. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara setidaknya dua jenis pupuk. Nah, kemudian di sini untuk pengujian kruskalnya, masukkan dulu datanya yang diberikan pada persoalan tersebut karena terdapat 3 kelompok, yaitu pupuk organik, kimia, dan campuran. Maka di sini masukkan juga pendefinisiannya, itu terdapat 3 kelompok. Kemudian masukkan kruskal test sintaks di sini untuk menguji apakah ketiga kelompok dari populasi yang sama ini terdapat perbedaan median berat hasil panen atau tidak. Nah, ini langsung saja di running. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk uh, Kruskal Wallis Chi-square-nya itu sebesar 1,98582, kemudian degree of freedom-nya itu sebesar 2, dan p-value-nya sebesar 0,756. Nah, hasil uji Kruskal Wallis di sini p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan dalam median berat hasil panen antar jenis pupuk. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mengerjakan keempat persoalan ini ke dalam software Minitab, di mana software di sini untuk membandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, untuk persoalan pertama ini menggunakan uji Friedman, di mana untuk p-value-nya sini sebesar 0,7718, Chi-square-nya sebesar 6,84,
dan degree of freedom-nya sebesar 3. Nah, nilai ini sama seperti pada persoalan pertama menggunakan RStudio. Selanjutnya untuk soal kedua, di sini menggunakan uji Kruskal-Wallis, di mana di sini untuk p-value-nya itu sebesar 0,00003524 untuk p-value-nya. Terus di sini untuk H value-nya sebesar 20,51 dan degree of freedom-nya sebesar 2. Nah, nilai di sini juga sama seperti pada pengujian menggunakan software RStudio. Selanjutnya untuk persoalan keempat di sini menggunakan uji chi-square dan untuk p-value-nya di sini sebesar 0,8857, degree of freedom-nya sebesar 6 dan chi-square-nya sebesar 2,342. Nah, nilai di sini juga sama pada pengujian menggunakan RStudio nilainya. Dan yang terakhir untuk uji Kruskal-Wallis di sini menggunakan ya uji Kruskal-Wallis pada persoalan terakhir di sini untuk nilai p-value-nya sebesar 0,756. Kemudian untuk H value-nya sebesar 1,9586 dan degree of freedom-nya sebesar 2. Nah, nilai di sini juga sama seperti pada pengujian software RStudio. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.